Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semangat, sehat, ceria? Ya, harus dong semuanya. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang terus Engkau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu Tuhan yang termaterai di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Sabda abadi di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Seorang bisu disembuhkan, sedang kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan yang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat ada orang atau sahabat atau kerabat ataupun orang-orang terkasih kita yang di dalam hidupnya saat ini sedang berada di titik sebuah kesuksesan, yang namanya juga manusia, pasti kita memiliki dua opsi pemikiran. Yang pertama adalah, wah hebat ya, dia bisa sukses, pasti karena kerja kerasnya, pasti karena dia memang gigih, dia tekun dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada orang yang pasti mencibir, mencaci maki. Pasti itu dia main belakang, pasti dia pakai dukun, pakai orang pintar, pasti dia nyogok dan sebagainya. Dua hal tersebutlah yang pastinya selalu beriringan di dalam setiap pikiran manusia. Begitu pula juga dengan Yesus Kristus. Yesus Sang Guru sejati pun juga mengalami hal serupa di dalam perutusannya. Ada yang memuji dengan penuh kekaguman, ada pula yang mencibir dengan penuh kebencian. Namun kesejatian hidup Yesus justru terletak pada sebuah komitmen untuk secara total mengabdikan dirinya bagi orang banyak, bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini Yesus menyadari bahwa panggilan hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan untuk mencari popularitas diri sendiri. Hal ini secara membanggakan terungkap dalam perkataannya pada para murid ketika melihat banyak orang datang berharap kepadanya, yang bertulis demikian, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan perkataan tersebut menunjukkan
menunjukkan bahwa adanya sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh akan misi sebuah perutusan. Di sini Yesus betul-betul ingin memberikan dirinya bagi orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi orang saat ini lebih mementingkan untuk popularitasnya diri sendiri, bukan mementingkan untuk orang banyak. Yang penting aku yang menonjol, yang penting aku yang terlihat bagus dan sebagainya. Ketika kita merefleksikan firman ini, seharusnya kita berpikir, kita loh cuman manusia biasa, kita loh manusia yang penuh dengan dosa, kok ya masih sering meninggikan diri sendiri, masih sering merasa bahwa dirinya paling hebat dan benar. Kita harusnya berkaca, dan semangat seperti Tuhan Yesuslah yang semestinya menjadi sebuah inspirasi dan pedoman bagi kita untuk bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat Tuhan Yesus yang mau membagikan untuk orang banyak itu sulit untuk kita temukan di zaman ini. Karena itu dia kembali, banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri, maunya ya dilihat baik dan sebagainya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman ini tetap tertanam, termaterai, dan kita diajarkan untuk menjadi para murid yang mau mengikuti cara Tuhan Yesus dalam berbagi di dalam kehidupannya. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami mengucap syukur pula Tuhan bahwa dengan firman-Mu kami telah diajarkan ketika kami berbuat baik, ketika kami berbagi, bukan untuk mencari popularitas, melainkan menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah hal itu Tuhan dapat kami tanamkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di hari ini Tuhan kami juga hendak berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang mau menengok, menilik, menjamah, sehingga mereka dalam setiap sakit penyakitnya dapat kembali sembuh, dapat kembali memiliki semangat. Dan biarlah setiap keluarga yang mendampingi mereka juga diberikan kesabaran dan cinta kasih dalam merawat keluarganya yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini atau hari ini ataupun di minggu ini ataupun bahkan di bulan ini yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, berikan mereka umur yang panjang, serta berikan hikmat sehingga mereka dalam menyikapi kedewasaan umur juga ditambahkan sisi kedewasaan iman. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap proses kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa mengiri kami, Tuhan yang senantiasa hadir, sehingga kami dalam mengarungi proses kehidupan ini tetap disertai dengan tangan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang memberikan kami kehidupan yang baik. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai jumpa di renungan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.